Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai Going Green and Sustainable, the influence of green HR practice on the organizational rationale for sustainability. Di sini ada anggota-anggotanya, di mana ada saya sendiri, Cindy Cantika, dengan NIM belakang 102, ada Kiki Rizky Amelia dengan NIM belakang 103, ada Mawar Antik dengan NIM belakang 104, dan ada Yulia Zulfa dengan NIM belakang 105. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai GAP, yaitu pelestarian lingkungan alam sudah menjadi isu penting selama beberapa dekade terakhir. Hampir setiap industri sudah memperlakukan praktik menjaga lingkungan. Sumber daya manusia atau SDM, yaitu salah satu bidang yang diutamakan sebagai target pengelolaan lingkungan. SDM juga menjadi sumber daya utama bagi organisasi yang memiliki dampak signifikan pada bagaimana cara organisasi beroperasi. Oleh karena itu, dukungan praktik dari manajemen SDM dianggap menjadi dasar dalam mengadopsi praktik manajemen lingkungan. Proses dukungan dari SDM ke manajemen lingkungan disebut Green Human Resource Management atau GHRM menurut Renwick tahun 2008. Nah, untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, organisasi harus mengadopsi budaya hijau yang berfokus tidak hanya pada seluruh strategi mereka, tetapi juga nilai, sikap, dan perilaku semua SDM yang bekerja dalam organisasi. Praktik GHRM dapat dilakukan dalam rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan juga kompensasi, yang mana praktik-praktik tersebut dapat membantu organisasi mencapai tujuan berkelanjutan melalui karyawan. Selain praktik yang dapat dilakukan GHRM, hal yang penting lainnya yaitu bagaimana karyawan merasakan dan memahami tentang pandangan organisasi mengenai keberlanjutan atau dikenal sebagai alasan organisasi untuk keberlanjutan. Menurut Tosti Karas, Lam, dan Thomas tahun 2017. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama identifikasi masalah, di mana ada dua identifikasi. Yang pertama, bagaimana pengaruh praktik SDM hijau atau Green SDM pada organisasi untuk keberlanjutan atau ORS. Yang kedua, bagaimana manajemen sumber daya manusia hijau atau Green SDM dapat mempengaruhi organisasi untuk keberlanjutan atau ORS. Selanjutnya ada penelitian, tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk menguji peran praktik hijau dalam manajemen sumber daya manusia, seperti mengetahui pengaruh antara usia, jenis kelamin, green hygiene, green training, dan green compensation dalam mempertahankan ORS. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitiannya. Ada dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan para pembaca mengenai Green HRM yang dapat diterapkan. Penelitian ini juga dapat membantu peneliti selanjutnya untuk memahami persepsi karyawan tentang nilai dan prioritas yang diberikan organisasi mereka untuk keberlanjutan. Selanjutnya ada manfaat praktisnya, yaitu untuk meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya kebijakan ramah lingkungan atau Go Green yang membantu menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan perusahaan, sebagai masukan untuk mengetahui dampak praktik Green HRM yang memungkinkan perusahaan menerapkan Green HRM dan mendukung keberlanjutan. Selanjutnya ada kajian teorinya. Yang pertama ada alasan organisasi untuk berkelanjutan, di mana organisasi merasa tertantang untuk memasukkan praktik keberlanjutan ke dalam strategi mereka dengan mensyaratkan komitmen dan kontribusi dari seluruh organisasi. Ini menurut Bedrau dan Ramstad tahun 2005. Dalam hal ini, pemahaman mengenai bagaimana karyawan membentuk persepsi tentang mengapa organisasi mereka menghargai keberlanjutan yang disebut ORS adalah penting. ORS yang dirasakan sebagai sejauh mana karyawan merasa bahwa organisasi mereka mendukung keberlanjutan menurut Tosti Karas tahun 2017. Selanjutnya ada keberlanjutan dan praktik Green HRM.
Yang pertama, keberlanjutan di tingkat organisasi membutuhkan keterlibatan karyawan dengan kebijakan dan inisiatif yang sadar lingkungan, menurut tren Tang dan Jackson tahun 2018. Dengan demikian, didefinisikan sebagai aspirasi organisasi untuk merancang dan menerapkan sistem HRM yang mendukung pendekatan proaktif dan positif untuk mengatasi masalah lingkungan, menurut tren dan kawan-kawan tahun 2018. Yang ketiga ada effect of gender and age on sustainability, yaitu penelitian ini agar tidak meyakinkan tentang efek gender dan usia pada keberlanjutan yang melukiskan gambaran bernuansa kategori demografis ini. Gender tidak diragukan lagi penting untuk keberlanjutan menurut Meijendick tahun 2014. Sejauh mana laki-laki dan perempuan melakukan inisiatif berkelanjutan tergantung pada sejauh mana kekuatan pengambilan keputusan mereka menurut Meijendick tahun 2014. Selanjutnya ada green hiring dan green compensation. Yang pertama green hiring yaitu disebut juga perekrutan hijau. Ini menggunakan ungkapan yang disarankan oleh Renwick tahun 2013, di mana menciptakan kesesuaian antara nilai-nilai, kepedulian karyawan, dan pengusaha dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan menurut Mendip tahun 2012. Lalu ada green compensation, di mana sistem penghargaan harus dirancang untuk memberi insentif, mendorong, dan memperkuat perilaku dan praktik pro lingkungan menurut Govinda Rajulu dan Harian tahun 2004. Lalu ada green training, di mana green training itu merupakan salah satu metode utama GHRM untuk upaya keberlanjutan pelatihan hijau. Kekuatannya didasarkan pada pencapaian tujuan yang berbeda pada tingkat yang berbeda. Di sini ada 3 tingkat, di mana yang pertama itu untuk memberikan informasi tentang kebijakan, prosedur, dan inisiatif hijau, organisasi seperti pernyataan visi atau misi, menurut Mandip tahun 2012. Yang kedua, untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dengan melibatkan karyawan dalam praktik terbaik hijau yang terkait dengan daur ulang, pengelolaan limbah, efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang tepat, dan mengurangi jejak karbon menurut Peron tahun 2006. Lalu yang terakhir ada untuk memberdayakan karyawan dengan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dan solusi kerespondenan mereka menurut Govinda Rajulu dan Daily tahun 2004. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Kiki. Terima kasih. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Usia, jenis kelamin, green hiring, green pay and reward, green compensation berpengaruh terhadap corporate sustainability. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis H1, usia berpengaruh positif terhadap rasionalisasi organisasi untuk berkelanjutan atau ORS. Yang kedua, hipotesis H2, jenis kelamin berpengaruh positif terhadap rasionalisasi organisasi untuk berkelanjutan atau ORS. Hipotesis 3, H3, green hiring atau HG berpengaruh positif terhadap rasionalisasi untuk berkelanjutan atau ORS. Hipotesis 4, H4, green training atau GT berpengaruh positif terhadap rasionalisasi organisasi untuk berkelanjutan ORS. Hipotesis 5, H5, green compensation atau GC berpengaruh positif terhadap rasionalisasi organisasi untuk berkelanjutan atau ORS. Selanjutnya ada peneliti terdahulu. Ada jurnal nasional yang pertama yaitu berjudul Pengaruh Green Human Resource Management terhadap Sustainability Business. Penulisnya yaitu Novita Dewi Purnama, Leni C. Nawangsari, Seminar Nasional Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi nomor 32 sampai 39 tahun 2019. Bersamaan dari kedua jurnal konsep teori yang sama, yaitu konsep dari teori rekrutmen hijau, pelatihan hijau, kinerja hijau, dan kompensasi hujan. Perbedaan pada jurnal acuan, peneliti menggunakan karyawan sebagai sampel yang ia terapkan pada penelitiannya, sedangkan pada jurnal pembahasan. Kesimpulannya, berdasar pada telaah teori dan studi empiris, maka kesimpulan artikel ini dapat dikemukakan bahwa yang pertama, green recruitment berpengaruh positif terhadap sustainable
Bisnis. Yang kedua, green training berpengaruh positif terhadap sustainable business. Yang ketiga, green performance appraisal ya berpengaruh positif terhadap sustainable business. Yang keempat, green compensation and reward berpengaruh positif terhadap sustainable business. Dan yang terakhir, green human resource management berpengaruh positif terhadap sustainable business. Jurnal Nasional 2 yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Green Human Resource Management pada Ormawa, Model Konseptual. Penulisnya yaitu Muhammad Yusuf Fathussalam, IGAG Kom Agnam M2, Irene Diah Ayuwati, Desi Fitri, Yunia Revi, Geraldo, dan Uli. Volume 3 nomor 1 Mei 2021. Persamaan kedua jurnal yaitu sama-sama membahas mengenai keberlanjutan Green HRM. Perbedaan dalam jurnal utama mengelola dan menggunakan metode analisis komparatif, kualitatif, dan common method variance. Bias yang sedangkan dalam jurnal pendukung menggunakan metode analisis deskriptif serta pendekatan multi-method research yang memperlakukan 2 atau lebih sumber dan untuk menyelidiki pernyataan-pernyataan terkait. Kesimpulannya, dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Green Human Resource Training meningkatkan kemampuan pekerja untuk dapat mengidentifikasi masalah terkait lingkungan, memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah yang disebabkan oleh lingkungan. Selanjutnya ada jurnal internasional yang pertama berjudul Green Innovation and Environmental Performance, The Role of Green Transformational Leadership and Green Human Resource Management. Penulisnya yaitu Singh SK, Del Buitsets, dan Graziano pada tahun 150,119762. Persamaannya yaitu baik jurnal utama maupun jurnal pendukung menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui kuesioner survei. Perbedaan pada jurnal utama membahas mengenai peran green perekrutan atau GH, pelatihan hijau atau GT, dan kompensasi hijau atau GC. Sedangkan pada jurnal pembanding lebih berfokus kepada kepemimpinan transformasional hijau dan praktik green HRM menciptakan kompensasi internal untuk mengerjakan proses hijau dan inovasi produk untuk kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Metode penelitian pada jurnal utama adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data adalah analisis komparatif, kualitatif, Fuji set. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode penelitian secara kuantitatif dengan uji validitas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Green Human Resource Management berpengaruh terhadap kepemimpinan transformasional hijau pada inovasi hijau dan bahwa Green HRM secara tidak langsung kinerja lingkungan UKM. Jurnal Internasional 2 yang berjudul Effect of Green Human Resource Management Practice on Organizational Sustainability, the Mediating Role of Environmental and Employee Performance. Penulisnya yaitu Fija Ahmad dan Wesem dan Muhammad Jia dan Sajat Muhammad Hasim dan Ayesya dan Hakim pada tanggal 18 Oktober 2020. Persamaannya yaitu jurnal utama maupun jurnal pembanding memiliki persamaan yang bertujuan memprioritaskan untuk meningkatkan keberlanjutan organisasi. Perbedaan, jurnal utama meneliti peran perekrutan hijau, pelatihan hijau, kompensasi hijau bersama dengan usia dan jenis kelamin dalam mempertahankan alasan organisasi untuk keberlanjutan. Sedangkan jurnal pembanding menyelidiki dampak praktik GHRM termasuk pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan penghargaan dan kompensasi pada keberlanjutan organisasi melalui peran mediasi kinerja langsung, kinerja lingkungan, dan kinerja karyawan. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan hijau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap, tetapi paling tidak berpengaruh terhadap praktik kinerja karyawan dan menjelaskan bagaimana karyawan memahami nilai dan prioritas yang diberikan organisasi mereka untuk berkelanjutan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Mawar Antik Julia Desa. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif. Dalam penelitian ini akan dijelaskan hubungan antara variabel bebas X atau X1, gender X2, green training X3, green competition X4, dan green hiring X5 terhadap variabel terikat yaitu organizational rational for sustainability atau ORS. Next. Lalu di sini ada jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data komparatif kualitatif di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Lalu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Di dalam penelitian ini, sumber data didapatkan dari hasil survei online di Portugal sebanyak 275 tanggapan responden. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di negara Portugal. Dalam penelitian ini, tidak semua populasi dijadikan sampel, karena jumlah sampel dari penelitian ini adalah 275 tanggapan kuesioner dari karyawan yang bekerja di Portugal. Dengan persentase sampel dengan jenis kelamin perempuan sebesar 57,5% dan menempati posisi non-managerial 80,8%, sedangkan laki-laki pemegang posisi manajerial sebesar 93%. Dan untuk persentase sampel usia responden adalah 31 tahun, di mana sebagian besar telah bekerja untuk atasan mereka. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui survei online di Portugal. Sebuah pretest dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner memiliki struktur yang dapat diandalkan dan dipahami dengan baik. Tanggapan yang berhasil dikumpulkan berasal dari karyawan yang bekerja di berbagai organisasi dan sektor ekonomi. Sebagian besar di sektor tersier, yaitu hotel dan makanan retail. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif kualitatif fuzzy set yang dikembangkan oleh Charles Regin tahun 1987. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kondisi atau kombinasi kondisi yang menjelaskan ada atau tidaknya hasil yang diberikan. Karena menangkap beberapa interaksi dan hubungan sebab akibat kompleks yang mengarah pada hasil tersebut, menurut Regin 2008. Lalu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil penelitian. Pada tabel 1 di samping, penelitian ini menguji apakah salah satu kondisi pendahuluan ORS mungkin merupakan kondisi yang diperlukan. Kemudian membahas kondisi cukup dengan menghadirkan dua model. Yang pertama, ORS sama dengan F atau usia, jenis kelamin, GH, green hiring, GT, green training, dan GC, green competition. Yang kedua, negatif ORS yang sama dengan usia, jenis kelamin, green hiring, green training, dan green compensation. Simbol negatif mewakili tidak adanya kondisi atau hasil. Next. Analisis kondisi yang diperlukan. Hasil yang disajikan dalam tabel 2 menunjukkan bahwa hanya green training yang dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk ORS, dan hanya negatif GH yang diperlukan untuk negatif ORS. Untuk mendukung ORS, organisasi perlu berinvestigasi dalam GT, sekaligus menghindari ORS untuk alasan organisasi keberlanjutan, lalu GH untuk perekrutan hijau, GT untuk pelatihan hijau, dan GC kompensasi hijau. Umur atau umur responden yang diukur dalam tahun. Jenis kelamin, yaitu kondisi biner 1 untuk pria dan 0 untuk wanita. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yulia Zulfa. Selanjutnya ada analisis kondisi cukup. Pada studi ini mempertimbangkan solusi yang sesuai untuk analisis atau cakupan solusi di atas lebih besar dari 0,25, di mana konsistensi solusi 0,75 dan konsistensi konfigurasi lebih besar dari 0,8. Mengenai ORS, konfigurasi dengan nilai cakupan mentah tertinggi mengingat batas konsistensi di atas 0,8 adalah GT,
0,639115, GT min usia 0,565889, jenis kelamin GT usia 0,234493, dan jenis kelamin min GT min GC GH 0,154675. Simbol bintang mewakili operator logika N. Selanjutnya adalah berdasarkan hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa GT, GH, dan gender penting untuk mempertahankan ORS. Secara khusus mengenai usia, menjadi muda atau tua berkontribusi baik terhadap keberadaan ORS dalam konfigurasi kasual yang berbeda tetapi membutuhkan rangkaian kondisi yang berbeda. Menjadi tua membutuhkan kehadiran GH dan menjadi laki-laki, sedangkan menjadi muda membutuhkan GT. Solusi yang sama terjadi dengan GC, karena ada jalur di mana GC juga membutuhkan GH dan GT, dan jalur lain di mana GC dikaitkan dengan prevalensi pelatihan untuk karyawan yang lebih muda, dan ketidakrelevan GC. Konfigurasi jenis kelamin GH, usia GC, GT, GH, jenis kelamin min GC, GH menunjukkan bahwa perekrutan hijau adalah kondisi utama untuk mempertahankan ORS. Kondisi inti untuk hasil ORS adalah min usia GT, GH, min usia, dan jenis kelamin yang menunjukkan pentingnya memiliki suara GT dan GH. Selanjutnya, ada analisis tidak adanya hasil. Mengenai model yang membahas tidak adanya hasil atau ORS dan yang mempertimbangkan cakupan dan ambang batas konsistensi yang sama, hasilnya disajikan dalam tabel 4 menunjukkan pola yang berbeda dari kondisi kasual dari yang ditemukan di hadapan hasil atau ORS. Solusi antara untuk tidak adanya hasil bersifat informatif dengan nilai konsistensi lebih dari 0,8. Ada 4 konfigurasi yang memenuhi ambang batas yang diperlukan seperti yang disajikan pada tabel 4 di samping. Jalan-jalannya adalah GC, GH usia 0,496977, GC min GT 0,453819, GT, GH 0,377884, dan jenis kelamin GC min GH 0,276488. Selanjutnya, dari semua jalur ini memperkuat hasil sebelumnya di mana GT dan GH adalah praktik sumber daya manusia yang penting dan mereka juga mendukung ORS meskipun GC harus dihindari. Dengan tidak adanya hasil ORS, kondisi inti adalah min GC, GC, min GT, GH, dan min GH, dan jenis kelamin dan usia yang semakin memperkuat relevansi penerapan praktik GT untuk kedua solusi antara ORS dan min ORS, pentingnya GH sepenuhnya terlihat. GH memiliki peran sebagai jangkar untuk mencapai ORS, sementara tidak satu kondisi yang memiliki peran sebagai jangkar tanpa adanya ORS. Cukup menarik, semua konfigurasi kasual yang tidak adanya ORS untuk tidak adanya ORS pada dasarnya dibentuk oleh tidak adanya kondisi terkait dengan praktik HRM hijau. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya berdasarkan sampel dari 275 karyawan yang bekerja di organisasi dan pekerjaan yang berbeda, penelitian ini menjelaskan bahwa karyawan memahami nilai dan prioritas yang diberikan organisasi untuk keberlanjutan. Dengan demikian, praktik HRM hijau mana yang paling berpengaruh terhadap ORS yang dirasakan dan apa efek pada manusia, pada usia dan jenis kelamin. Kontribusi teoritis tentang keberlanjutan organisasi dan praktik HRM hijau ada 3, di antaranya yang pertama, di antara 3 praktik HRM hijau yang dianalisis memberikan bukti relevansi keseluruhan dari persekutuan perekrutan ramah lingkungan. Ini berarti bahwa praktik ini pada tingkat kepentingan yang lebih rendah. Penelitian ini mempengaruhi karyawan untuk memahami bahwa isu-isu keberlanjutan adalah bagian mendasar dari strategi organisasi mereka. Yang kedua, menunjukkan bahwa
ORS yang dirasakan, organisasi harus menggunakan perekrutan hijau bagi karyawan yang lebih tua dan pelatihan hijau untuk karyawan yang lebih muda. Yang ketiga, mengakui bahwa gender mempengaruhi persepsi karyawan tentang orientasi organisasi mereka terhadap keberlanjutan. Fakta bahwa laki-laki memiliki persepsi yang lebih tinggi tentang ORS, sedangkan perempuan cenderung lebih peka terhadap lingkungan. Selanjutnya ada saran. Pada penelitian ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah sifatnya yang bergantung pada konteks yang tidak membentuk hasil generalisasi secara menyeluruh. Keterbatasan lain menyangkut jumlah sampel yang mencakup persentase lebih tinggi daripada laki-laki dan yang supervisor. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi hasil. Lalu pada penelitian masa depan harus mempunyai tujuan untuk menghadapi ORS yang dirasakan dengan dimensi organisasi yang terukur atau dapat diidentifikasi seperti pernyataan misi atau visi atau sertifikasi lingkungan atau standar ISO. Yang terakhir adalah penelitian empiris harus dilakukan untuk mengungkap alasan mengapa kompensasi hijau tidak berfungsi sebagai sinyal positif tujuan keberlanjutan organisasi dalam budaya, nilai, dan strategisnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.